Halo, Halo. Kalau nunggu yang lain ya. Ya. Untuk dimohon untuk nyalakan on cam ya. Oke, udah semua. Halo semua, Halo. halo. selamat malam. Berhubung kita semua udah balik ke daerah masing-masing, jadi kita nggak bisa evaluasi kayak tahun-tahun kemarin. Tapi semoga bisa tetap kondusif lah ya. Oke, sekarang kita bisa mulai evaluasinya. Pertama-tama bisa dimulai dari sesi acara. Oscar gimana? Acara kita selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal dan rincian serta biaya laporannya udah gue kasih ke Tiara. Oh, oke, aman lah ya. Jadi, Adrian gimana? Pengumpulan uang udah sesuai target. Uang dan rinciannya juga aku udah kasih ke Tiara. Oke, gimana Tiara sebagai konsumsi dan bendahara? Aman? Untuk konsumsi dan lain-lain dan rincian lain-lainnya jelas nggak? Buat konsumsi sendiri sebenarnya ada beberapa kendala karena makanan yang didata itu nggak sesuai sama peserta yang hadir. Tapi masalahnya udah clear karena dari tim kita sendiri itu udah bikin cadangan untuk jaga-jaga juga. Oh, biasa lah. Jadi gimana logistik aman nggak? Logistik aman, Bos. Aman, lo nggak ada ngasih laporan apapun ke gue, tapi uang anggaran habis gak ada sisa. Uang gue pegang juga hilang sekian juta. Gimana? Apaan? Lo aja kali ngilangin. Gak ada lo Orang gua ngasih ke kemarin gue. yakin gue ngasih ke Gak lu. ada lo ngasih ke gue. Udah, Tiara jangan ngegas gitu. Kok malah jadi berantem? No, woy. Kenapa lo jadi belain dia? Lo harus tahu temen lo itu beneran gak ngasih laporan apapun ke gue. Nggak mungkin, Ra. Jangan aneh-aneh dah. Sorry, jadi gini, waktu kemarin JR, sound sistemnya kan gak enak banget. Talent pada ngeluh dengernya, sakit. Akhirnya gue langsung kontak tuh orang sound system yang kita pakai. Ternyata yang di order gak sesuai sama yang direncanain awal. Nah, anggarannya dikemanain tuh sampai gak sesuai gini. Gue ada buktinya kok. Loh, kenapa jadi nyalain gue? Bener, Wen. Uangnya tuh gede banget loh yang hilang. Kita dari usaha juga udah susah nyari uang buat itu. Udah lah, lo udah gak bisa ngelak, Wen. Gini, bentar. Semua bukti udah ada. Nyambung sih, make sense. Mau ngelak lagi lo bagaimana lo? Dana yang gila itu cuma nggak 100 atau 200 ribu loh, tapi jutaan loh. Gimana cara lo mempertanggungjawabinnya emang? Oke, emang gue yang ngambil. Tapi kemarin gue ngambil untuk keperluan pribadi. Gue bakal ganti kok. Kalau lo bilang apapun, lo gak bakal bisa ngambil uang seenaknya. Itu udah termasuk korupsi, Wen. Tapi kan gue... Udah. Nanti gini. Nanti gue bakal kirim email seluruh tagihannya uangnya ke lo. Yang kalau pakai tadi yang kemarin, karena ini udah termasuk kasus korupsi. Secara tidak hormat, gue secara tidak pantas keluarin lo dari organisasi ini. Maaf ya. Terserah. Terima kasih teman-teman yang udah berkesempatan hadir di Zoom kali ini. Sekarang dipersilakan gitu. Terima kasih. Makasih. Tetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Tanjung Karena Balai. diduga menerima suap 1,3 miliar rupiah Korupsi dengan nilai jarahan terbesar di Indonesia. Dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Korupsi yang memiliki makna busuk, buruk, rusak, dan menyogok merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna untuk memperoleh keuntungan secara sepihak bagi pelaku dari korupsi tersebut, tetapi merugikan bagi orang lain. Nah, korupsi tidak hanya ditemukan di kalangan politik negara saja, tetapi kita bisa menemukan di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan pendidikan terutama di lingkup perkuliahan. Di lingkup perkuliahan, pelaku korupsi ini terdiri dari ketua yayasan, rektor, bendahara suatu acara, atau orang-orang yang memiliki wewenang di lingkup perkuliahan. Contoh perilaku korupsi di lingkup perkuliahan yaitu korupsi uang kas suatu kelas atau suatu organisasi. Penyebab korupsi yang terjadi di lingkungan perkuliahan yaitu mahasiswa tersebut yang ingin terlambat kuliah, titip presensi kepada teman, memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen, markup anggaran, mengajukan proposal palsu, penyalahgunaan dana beasiswa, dan menyontek. Contoh lainnya adalah copy paste tugas teman. Plagiarisme merupakan kegiatan yang mencatat karya orang lain tanpa mencantumkan sumber tulisan dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Memalsukan data atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya,
kamu memasukkan data nilai agar mencapai IPK yang diisyaratkan atau mengaku sebagai mahasiswa yang kurang mampu. Tindakan ini merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan merupakan tindakan korupsi. Dan yang terakhir, menggunakan uang kuliah untuk kepentingan pribadi, di antaranya seperti uang kuliah, uang buku mata kuliah, hingga berbagai peralatan penunjang perkuliahan. Jangan sampai uang yang diberikan oleh orang tua digunakan untuk keperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kuliah. Menurut saya, dampak korupsi di dalam lingkungan perkuliahan bisa berakibatkan sangat fatal. Apabila suatu organisasi ingin melakukan sebuah festival atau kegiatan, jika ada salah satu anggotanya yang korupsi terhadap dana yang ingin dipakai, bisa berakibatkan organisasi atau kegiatan tersebut batal dilakukan karena kurangnya dana yang ingin dipakai. Untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan adanya kasus korupsi yang terjadi, khususnya di lingkungan perkuliahan, kita harus selalu mendahulukan integritas. Pembiasaan dari sikap integritas ini pun perlu dilakukan sejak dini, bahkan sampai beranjak dewasa. Dengan pembiasaan ini pun dapat membuat kita dapat mengerti bahwa korupsi adalah perilaku yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Pembiasaan untuk hidup sederhana pun dapat membawa kita untuk tidak berlebihan dalam memiliki keinginan untuk mendapatkan apapun dengan menghalalkan segala cara. Karena pada dasarnya, sesuatu yang berlebihan akan selalu mendatangkan sisi buruk. Dengan banyaknya kasus korupsi yang kita lihat sepanjang tahun, sebagai pemuda-pemudi bangsa ini tentu kita tidak bisa diam. Mengingat banyaknya orang yang mendapatkan kerugian akan hal tersebut. Kita bukanlah penerus dari bangsa ini. Kita adalah pembaharu. Kita harus dapat memperbaiki kondisi negara tercinta kita. Kita harus dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Korupsi adalah salah satu hal yang dapat merusak tidak hanya lingkungan perkuliahan saja, namun juga negara ini. Maka cara kita sebagai pembaharu bangsa untuk mencegah hal tersebut adalah dengan melawan korupsi dari sekarang. Stop korupsi!